Sebelum kamu memiliki nama, sebelum dunia memberimu identitas, sebelum ingatan pertama terbentuk di otak, apakah kamu benar-benar tidak ada? Dan ketika napas terakhir meninggalkan tubuh, ketika jantung berhenti berdetak dan layar kehidupan tampak gelap, apakah kesadaran ikut padam atau justru baru mulai memahami dirinya? Pertanyaan ini bukan sekedar renungan spiritual. Ini adalah pertanyaan paling berbahaya dalam sejarah sains. Selama ratusan tahun, manusia diajarkan satu asumsi sederhana. Kesadaran lahir dari otak dan mati bersama otak. Namun kini, di balik laboratorium modern, ruang MRI, dan laporan klinis yang tak mudah dijelaskan, asumsi itu mulai runtuh. Anak-anak yang mengingat kehidupan sebelum kelahiran, pasien yang dinyatakan mati secara klinis, namun kembali dengan kesadaran utuh. Ilmuwan yang berbisik, bukan di mimbar, tapi di jurnal, bahwa kesadaran mungkin bukan produk tubuh, melainkan sesuatu yang lebih fundamental. Menariknya, gagasan ini bukan hal baru. Ia pernah dibisikkan oleh para filsuf kuno, para pencari hikmah, dan teks-teks lama yang berbicara tentang kehadiran sebelum bentuk dan kelanjutan setelah kefanaan. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pengetahuan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menembus batas indera. Namun seiring waktu, pengetahuan ini dikaburkan, disederhanakan, atau disingkirkan karena terlalu sulit dikendalikan. Dalam video ini, kita tidak akan berkhotbah. Kita tidak akan mengajakmu percaya tanpa berpikir. Kita akan menyelami perbatasan, di mana ilmu modern mulai menyentuh wilayah yang dulu disebut spiritual. Kita akan bertanya, apa yang benar-benar terjadi sebelum kelahiran menurut kesadaran itu sendiri? Apa yang masih tersisa setelah kematian menurut data, pengalaman, dan logika terdalam manusia? Dan mungkin di akhir perjalanan ini, kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang final, tetapi kamu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cara baru memandang hidup dan kematian dengan kesadaran yang lebih jernih. Jauh sebelum laboratorium modern berdiri, jauh sebelum otak dibedah dan disimpan dalam kaca, manusia sudah lebih dulu bertanya tentang asal dan tujuan kesadaran. Di dinding waktu yang paling tua, para pencari hikmah tidak memulai dari tubuh. Mereka memulai dari kesadaran itu sendiri. Di Mesir kuno, jiwa tidak dianggap lahir bersama tubuh. Ia diyakini datang, menempati raga, lalu melanjutkan perjalanan. Bukan mitos kosong, tetapi struktur kosmologi yang rapi, di mana kesadaran dipandang sebagai entitas yang mendahului bentuk. Di Yunani kuno, Plato menulis tentang anamnesis, gagasan bahwa belajar sejatinya adalah mengingat kembali. Seolah ada pengetahuan yang telah ada, bahkan sebelum seseorang lahir ke dunia ini. Di Timur, para filsuf berbicara tentang kesadaran sebagai saksi yang tak lahir dan tak mati, hadir sebelum pikiran dan tetap ada setelah pikiran lenyap. Menariknya, semua peradaban ini terpisah oleh jarak dan waktu, namun sampai pada satu intuisi yang sama. Kesadaran bukan produk akhir, melainkan sumber awal. Namun seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai lebih percaya pada apa yang bisa disentuh, diukur, dan dikendalikan. Kesadaran dipersempit menjadi reaksi kimia. Pengalaman batin direduksi menjadi ilusi saraf. Pengetahuan lama ini tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya tersembunyi di balik simbol, metafora, dan bahasa rahasia. Bukan karena salah, tetapi karena terlalu berbahaya jika dipahami secara mentah. Karena seseorang yang menyadari bahwa kesadarannya tidak sepenuhnya terikat pada tubuh, tidak mudah ditakut-takuti oleh kematian. Dan manusia yang tidak takut mati, sulit dikendalikan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik perhatianmu ke sini.
Jika kamu mendengarkan narasi ini dengan pikiran bercabang, pesannya akan lewat begitu saja. Tapi jika kamu benar-benar hadir, setiap lapisan maknanya akan mulai terasa. Dan aku juga ingin tahu satu hal. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Biarkan kita melihat sejauh mana kesadaran ini sedang menyebar. Karena apa yang sedang kita bahas bukan sekedar sejarah atau filsafat. Ini adalah ingatan kolektif manusia yang perlahan mulai muncul kembali ke permukaan. Dan yang menarik, justru sekarang, di era sains modern, pertanyaan kuno ini kembali menghantui para ilmuwan. Seolah-olah kita berputar jauh ke depan, hanya untuk kembali ke satu titik yang sama. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar apa yang sebenarnya dikatakan sains modern tentang kesadaran sebelum kelahiran, dan mengapa beberapa temuan ini lebih dekat ke kebijaksanaan kuno daripada yang berani diakui oleh banyak ilmuwan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, biarkan tubuhmu diam sejenak. Tidak perlu melakukan apapun. Tidak perlu berusaha memahami semuanya sekaligus. Cukup dengarkan. Biarkan suara ini menjadi satu-satunya hal yang kamu izinkan masuk ke kesadaranmu beberapa menit ke depan. Karena apa yang akan kita bahas tidak bekerja dengan pikiran yang tergesa-gesa, tetapi dengan perhatian yang tenang. Dan anehnya, semakin tenang kamu mendengarkan, semakin jelas maknanya akan muncul dengan sendirinya. Dalam sains modern, ada satu masalah besar yang hingga hari ini belum terpecahkan. Para ilmuwan menyebutnya the hard problem of consciousness. Masalah ini sederhana, namun mengganggu. Bagaimana mungkin kumpulan sel saraf, reaksi listrik, dan zat kimia tiba-tiba menghasilkan pengalaman subjektif? Warna merah, rasa cinta, rasa aku ada. Tidak satu pun bisa ditunjuk secara fisik di otak. Otak dapat dipetakan, neuron bisa dihitung. Namun pengalaman sadar tidak pernah ditemukan sebagai objek. Disinilah sains mulai gelisah. Beberapa peneliti mulai menyadari bahwa mungkin selama ini pertanyaannya terbalik. Bukan bagaimana otak menciptakan kesadaran, tetapi bagaimana kesadaran menggunakan otak. Seperti radio dan siaran. Radio bisa rusak, suaranya bisa terdistorsi. Namun siaran tidak berasal dari radio itu sendiri. Analogi ini terasa sederhana, namun implikasinya sangat dalam. Jika kesadaran tidak sepenuhnya diproduksi oleh otak, maka ia tidak harus dimulai saat otak terbentuk, dan ia tidak harus berakhir saat otak berhenti. Disinilah laporan-laporan aneh mulai muncul. Anak-anak kecil yang berbicara tentang tempat sebelum lahir, bukan dengan bahasa simbolik, tetapi dengan detail yang terlalu spesifik untuk diabaikan. Pasien near-death experience yang mengalami kesadaran jernih saat aktivitas otak mereka nyaris nol. Bukan mimpi, bukan halusinasi kacau, justru pengalaman yang lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari. Dan perhatikan ini baik-baik. Saat seseorang benar-benar tenang, tidak panik, tidak melawan pengalaman itu, kesadaran mereka tidak menghilang. Ia justru terasa meluas, seolah batas-batas aku yang biasanya kita pegang erat perlahan mengendur. Dan mungkin saat kamu mendengarkan ini dengan napas yang lebih lambat, kamu mulai menyadari sesuatu yang halus, bahwa di balik pikiran yang bergerak, selalu ada sesuatu yang diam dan menyaksikan. Sesuatu yang tidak lahir bersama pikiran dan tidak pergi
saat pikiran berhenti. Namun jangan buru-buru menarik kesimpulan, karena di bagian berikutnya kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam, di mana paradoks mulai muncul, di mana sains dan pengalaman batin tidak lagi saling bertentangan, tetapi saling menunjuk ke arah yang sama. Tetaplah di sini, tetap tenang, dan biarkan narasi ini menuntunmu satu lapisan lebih dalam. Pada titik ini, kita sampai pada wilayah yang sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa ketika sains berbicara tentang kesadaran sebelum lahir atau setelah mati, maka itu berarti sains telah keluar jalur. Padahal yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Sains sedang kembali ke titik paling jujurnya, mengakui bahwa tidak semua hal bisa direduksi menjadi materi. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa jika kesadaran tidak sepenuhnya berasal dari otak, maka tubuh menjadi tidak penting. Ini keliru. Justru, tubuh adalah alat yang sangat presisi. Sebuah antarmuka, sebuah batas yang memungkinkan kesadaran mengalami dunia fisik tanpa tenggelam di dalamnya. Bayangkan cahaya matahari. Ia tak terlihat sampai melewati prisma. Prisma tidak menciptakan cahaya, ia hanya membiaskan. Begitu pula otak. Ketika otak rusak, pengalaman kesadaran bisa berubah, ingatan terganggu, kepribadian tampak bergeser. Namun ini tidak otomatis membuktikan bahwa kesadaran diciptakan oleh otak. Itu hanya menunjukkan bahwa alat penerimanya terganggu. Paradoks lain muncul saat membahas kematian. Jika kesadaran berlanjut, mengapa banyak orang tidak mengingat apapun sebelum lahir? Pertanyaan ini penting, dan jawabannya tidak sesederhana lupa. Dalam banyak laporan near-death experience, orang mengatakan bahwa ingatan mereka bukan hilang, tetapi tersegel, seperti file besar yang tidak bisa dibuka selama sistem operasi tertentu masih berjalan. Kehidupan biologis, dengan segala tuntutannya, membutuhkan fokus yang sempit. Jika semua ingatan non-fisik terbuka penuh, fungsi hidup justru bisa terganggu. Maka keterbatasan ini bukan hukuman, melainkan mekanisme perlindungan. Menariknya, dalam kondisi tertentu, saat ego melemah, saat rasa aku sebagai tubuh melonggar, lapisan ingatan yang lebih dalam kadang muncul sebagai kilasan, intuisi, atau rasa akrab yang sulit dijelaskan. Bukan sebagai cerita lengkap, hanya sebagai isyarat. Dan sekarang, aku ingin berhenti sejenak, bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk mendengar kamu. Tulis di kolom komentar, apakah topik ini terasa masuk akal bagimu, atau justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar? Tidak perlu jawaban sempurna, satu kalimat refleksi pun cukup. Karena seringkali, kesadaran kolektif berkembang bukan dari jawaban, tetapi dari pertanyaan yang dibagikan bersama. Kembali ke sains. Beberapa fisikawan mulai mempertimbangkan bahwa kesadaran mungkin merupakan sifat fundamental realitas, seperti ruang dan waktu. Bukan hasil akhir evolusi, melainkan medan dasar tempat segala sesuatu muncul. Jika ini benar, maka kelahiran bukanlah awal kesadaran, melainkan fokus kesadaran ke dalam satu sudut pengalaman. Dan kematian bukanlah akhir, melainkan pelepasan fokus itu. Namun sains berhenti tepat di sini. Ia bisa mengamati pola, ia bisa mengumpulkan data, tapi ia tidak bisa dan mungkin tidak ditakdirkan untuk mengalami secara langsung. Disitulah peran manusia sebagai subjek, bukan hanya pengamat, menjadi penting. Di bagian selanjutnya, kita tidak akan berbicara tentang teori lagi. Kita akan membahas apa arti semua ini bagi caramu menjalani hidup. Bagaimana pemahaman tentang kesadaran mengubah cara seseorang menghadapi ketakutan, kehilangan, dan makna keberadaan itu sendiri. Tetaplah di sini, dan jika narasi ini terasa menggugah, biarkan jejaknya tertinggal di kolom komentar. Sekarang kita tiba di bagian yang paling penting. Bukan tentang apa yang menarik untuk difikirkan, tetapi tentang apa yang mengubah cara kamu hidup. Jika kesadaran tidak sepenuhnya lahir bersama tubuh, dan tidak sepenuhnya berakhir bersama kematian, maka satu hal menjadi jelas. Hidup ini bukan sekadar kebetulan biologis. Pemahaman ini, ketika benar-benar diserap, bukan sekadar dipahami secara intelektual, perlahan mengubah cara seseorang memandang hampir segalanya. Pertama, rasa takut.
Banyak ketakutan manusia berakar pada satu sumber yang sama. Ketakutan akan lenyap, takut kehilangan diri, takut dilupakan, takut berakhir tanpa makna. Namun ketika seseorang mulai menyadari bahwa ada dimensi kesadaran yang lebih luas daripada identitas, peran, dan tubuh ini, rasa takut itu tidak hilang begitu saja, tetapi melemah. Ia tidak lagi memimpin, ia hanya lewat. Orang seperti ini tidak menjadi ceroboh, justru sebaliknya. Ia menjadi lebih sadar, lebih bertanggung jawab, karena hidup tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, melainkan amanah pengalaman. Kedua, cara menghadapi penderitaan. Jika hidup hanya dipandang sebagai satu-satunya kesempatan, maka penderitaan terasa kejam dan tidak adil. Namun jika hidup dipahami sebagai satu fase dari perjalanan kesadaran, maka penderitaan mulai berubah fungsi, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pemurnian persepsi. Bukan berarti rasa sakit menjadi ringan, tetapi maknanya menjadi lebih dalam. Seseorang yang memahami ini tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Apa yang sedang dibentuk dalam kesadaranku?" Ketiga, hubungan dengan sesama. Ketika kamu melihat orang lain bukan hanya sebagai tubuh dan karakter, tetapi sebagai kesadaran yang sedang mengalami peran berbeda, sesuatu di dalam dirimu melunak. Kemarahannya tidak selalu dibenarkan, tetapi kebencian kehilangan fondasinya. Empati tidak lagi dipaksakan, ia muncul alami. Dan ini penting, pemahaman tentang kesadaran bukan alasan untuk lari dari dunia. Justru sebaliknya, ia mengajakmu hadir lebih utuh, bekerja dengan sungguh-sungguh, mencintai dengan kesadaran, berbuat baik tanpa harus selalu dilihat. Karena jika kesadaran berlanjut, maka kualitas batin yang kamu bangun hari ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ia menjadi pola, kecenderungan, arah. Namun ada satu jebakan besar yang perlu dihindari. Jangan terjebak dalam keinginan untuk merasa lebih tahu. Kesadaran sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi. Ia justru membuat seseorang lebih hening, lebih berhati-hati dalam menilai, lebih sedikit berbicara, namun lebih tepat dalam bertindak. Jika selama menonton video ini kamu merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih luas, sedikit lebih hadir, maka itu sudah cukup. Karena transformasi sejati tidak datang dalam ledakan besar, tetapi dalam pergeseran halus cara memandang hidup. Kita telah berjalan cukup jauh, dari pertanyaan tentang sebelum kelahiran, menyentuh batas kematian, menyusuri jejak peradaban kuno, hingga berdiri di ambang sains modern yang mulai ragu pada asumsi-asumsi lamanya. Dan mungkin sekarang kamu menyadari sesuatu yang halus, bahwa semakin dalam kita menyelidiki kesadaran, semakin sedikit jawaban mutlak yang kita temukan. Namun, semakin jujur pertanyaan yang muncul. Sains belum bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi sebelum lahir atau setelah mati. Namun, ia mulai mengakui satu hal penting. Kesadaran bukan sekadar bayangan dari materi. Ia terlalu nyata untuk diabaikan, terlalu teratur untuk disebut kebetulan, dan terlalu dalam untuk disempitkan menjadi reaksi kimia semata. Di sisi lain, kebijaksanaan lama tidak pernah memaksakan keyakinan. Ia hanya meninggalkan isyarat bahwa kehidupan ini bukan awal dan kematian bukan akhir, melainkan perubahan bentuk pengalaman kesadaran. Mungkin kamu tidak perlu mempercayai semua yang dibahas di video ini. Itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah agar kamu mulai memperhatikan. Memperhatikan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tetap hadir saat pikiran berubah, saat emosi datang dan pergi, saat tubuh lelah dan pulih kembali. Sesuatu yang tidak tumbuh bersama usia dan tidak menyusut bersama waktu. Jika kesadaran itu memang ada, bukan sebagai konsep tetapi sebagai kenyataan batin, maka cara kita hidup hari ini menjadi sangat berarti. Bukan karena takut akan akhir,
tetapi karena setiap momen adalah kesempatan untuk hadir dengan penuh kesadaran. Dan sekarang, aku ingin meninggalkanmu bukan dengan kesimpulan, tetapi dengan satu pertanyaan sederhana. Jika kesadaran tidak benar-benar lahir dan tidak benar-benar mati, lalu siapa sebenarnya dirimu di balik semua peran dan identitas ini? Biarkan pertanyaan itu tinggal sejenak, tidak perlu dijawab hari ini. Jika video ini memberimu ruang untuk merenung, jika ada bagian yang terasa beresonansi atau bahkan mengganggu dengan cara yang baik, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Bagikan pandanganmu, bagikan pertanyaanmu, atau cukup tulis satu kalimat yang muncul di hatimu. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, menjelajahi kesadaran, makna dan kebijaksanaan yang tersembunyi, pastikan kamu tetap bersama channel ini. Karena masih banyak lapisan yang belum kita buka. Dan seperti semua pengetahuan terdalam, ia tidak memanggil mereka yang terburu-buru, melainkan mereka yang berani diam dan mendengarkan.